Shalom, puji nama Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Walaupun masih secara online dan dari rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap semangat dan berbahagia. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan ribuan terima kasih oleh karena pemeliharaan Tuhan, Tuhan kerjakan lagi dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, dan ibadah kami hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Nats bimbing kita hari ini berbunyi demikian. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengungkapkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu, silahkan duduk kembali.
Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan sungguh ada untuk kita dan bersama-sama dengan kita. Mari kita mengangkat pujian, Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah semua sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. beribu rebah di kiriku, Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama lagu yang kedua, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku
Mari kita membuka Mazmur kita. Mazmur 66 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 66 ayat 5 sampai yang ke-7. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia, kasih-Nya yang tiada duanya, yang belum pernah ada di dunia ini. Mari bersama-sama kita katakan, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Tak akan ada lagi kasih seperti, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
kita dalam setiap kesulitan apapun yang kita lewati. Tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun Dia adalah Allah yang Maha Tinggi, tapi Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu bagi kami, sukacita yang daripadamu untuk kami. Kami bersyukur untuk semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengagumi Engkau, kami mengagumi Engkau. Kau ku kagumi. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Baik Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah, dan kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, dan firman-Mu Tuhan mengarahkan kami untuk terus ada di dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami telah siap untuk menerima kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Saya pribadi dan keluarga mengucap syukur untuk setiap doa yang telah dinaikkan bagi kami sekeluarga, khususnya bagi saya pribadi setelah orang tua saya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu saya tahu terus mendoakan dan meneguhkan kami yang ada di sini. Terima kasih banyak. Saya juga merasakan itu di dalam persekutuan di mana kami tinggal di tempat ini di Kota Batu, baik di PPI I3, semua orang banyak yang mendoakan dan mendukung kami sehingga kami bisa tetap kuat hingga saat ini.
Bapak Ibu, tentu pada saat kita mengalami kesusahan seperti halnya saya yang lalu dalam kedukaan, kita rindu orang lain itu menguatkan kita. Kita rindu orang lain berdoa, bahkan menghibur kita, dan itu yang saya alami, dan itu membuat saya seperti tadi di awal saya katakan sungguh bersyukur. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang akan kita baca, ada satu pribadi yang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit, justru dia menguatkan orang lain. Mari kita melihat bagian firman Tuhan itu. Bapak Ibu membuka Alkitabnya dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Filipi 4 ini ada 3 prinsip rohani yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana bisa seorang yang dikatakan seorang yang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat dalam hidupnya, tetapi dia bisa menguatkan orang lain yang juga ada di dalam kesusahan dan pergumulan kehidupan. Di situ dikatakan dalam bagian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Mengapa? Yang pertama, kita harus bersukacita, Bapak Ibu. Paulus memberikan nasihat dalam bagian ini. Kesusahan yang saya tadi katakan di awal adalah saat dia berada dalam penjara. Karena imannya, karena Injil yang dia beritakan, maka dia harus berada di dalam penjara. Dan kitab ini, kitab Filipi, ditujukan kepada jemaat Filipi yang saat itu juga mengalami keadaan yang sulit. Mereka berada dalam keadaan yang mencekam, di tengah-tengah penderitaan juga karena iman percaya mereka. Dan Paulus memberikan ayat ini untuk meneguhkan mereka. Ada 4 pasal dalam kitab Filipi dan tema besarnya adalah benar, yaitu bersukacita. Sesuatu kata yang sangat kontradiksi dengan keadaan yang sementara dialami jemaat Filipi maupun Paulus sendiri. Tapi dalam pasal pertama dia pun sudah mengatakan hal ini. Dalam ayat yang keempat, pasal 1 dikatakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus mendoakan jemaat Filipi yang dalam kesusahan, tetapi dia mendoakannya dengan sukacita, walaupun dia juga di dalam keadaan yang sulit di dalam penjara. Ayat 18 dia katakan, tetapi tidak mengapa dalam pasal 1. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Paulus terus-menerus mengungkapkan kata ini, bersukacita, sukacita senantiasa. Dalam teks yang kita baca tadi dalam pasal 4, kalau Bapak Ibu melihat dalam ayatnya yang pertama di awal, dikatakan bagaimana Paulus begitu mengasihi jemaat yang ada di Filipi. Secara khusus dalam ayat yang kedua kepada Euodia dan Sintike. Mereka berdua pada awalnya adalah 2 pribadi yang sama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi kemudian mengalami keretakan dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Maka Paulus tentu merasakan kesedihan ya. Kita tentu kalau melihat orang lain tidak baik, tadinya mereka sangat akrab, kemudian tidak lagi akrab satu dengan yang lain. Mungkin kita merasa ada hal yang berbeda. Bahkan mungkin kita juga mengalami rasa sedih ya. Melihat tadi hubungannya baik lalu tidak baik. Itulah yang dialami oleh Euodia dan Sintike, Bapak Ibu. Dan Paulus memberikan nasihat untuk mereka tetap bersukacita dan sehati sepikir. Maka sukacita itu sendiri, Bapak Ibu, kenapa harus ada dalam diri orang percaya? Paulus kemudian menegaskan di sini bagaimana jemaat Filipi sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Tuhan dikatakan di dalam bagian ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang Paulus beritakan kepada banyak orang tentang karyanya di atas kayu salib. Sehingga walaupun Paulus dalam penjara, dia tidak berhenti untuk memberitakan kabar baik itu. Maka dia mau Euodia dan Sintike
bersatu kembali, sehati sepikir demi Injil diberitakan. Maka Bapak Ibu, dalam bagian ini sukacita itu hanya karena diri kita, baik Paulus, Sintike maupun Eudia, Bapak Ibu dan saya, telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau memakai Bapak Ibu saya untuk kemuliaan Dia. Kemuliaan namanya. Karena Dia juga yang memampukan kita untuk melayani Dia. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Dunia ini memberikan segala kemudahannya. Dunia ini memberikan segala tawarannya untuk kita bersukacita, Bapak Ibu. Tapi itu semua semu. Ya. Tidak bertahan lama. Ya. Tidak ada sesuatu yang kekal dalam dunia ini. Hanya di dalam Tuhan saja. Maka kita nanti akan melihat dalam bagian yang kedua. Sumber sukacita itu sendiri adalah siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, yang kedua kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini, yaitu sumber sukacita itu sendiri. Sumber sukacita dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan adalah Tuhan. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka hanya di dalam Yesus Kristus saja kita mendapatkan sukacita itu. Di luar Kristus hanya ada kebahagiaan yang semu. Tadi di awal saya sudah katakan, dunia menawarkan banyaknya kemudahan yang membuat kita bisa bersukacita dengan berbagai cara. Entah itu harta, di dalamnya juga ada gadget atau semua hal yang sekarang sudah ada di tangan kita masing-masing, atau tahta, ya. Kita ditawarkan untuk satu posisi tertentu, atau itu wanita, ya, dalam kaitannya hubungan, ya, yang ada. Tetapi semua itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu. Sumber sukacita itu sendiri hanya di dalam Kristus Yesus. Dia yang sudah menyatakan dirinya mati di kayu salib ganti segala dosa kita. Maka di luar Dia tidak ada sukacita itu. Tidak ada yang membawa kita kepada satu kebahagiaan yang kekal dalam diri kita. Maka kehidupan itu bukan diukur dari apa yang kita nikmati saat ini. Bukan. Tapi apa yang sifatnya kekal. Kita telah menerima keselamatan itu. Kita akan menuju kepada surga. Itulah yang menjadi sukacita abadi dalam hati kita. Maka Tuhan di dalam dirinya sendiri menjadi satu kunci sumber sukacita itu. Itu tidak hanya berbicara mengenai Kristus saja, tapi melibatkan diri kita. Maka di balik ungkapan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya ini tersirat makna bahwa kita harus punya hubungan yang erat dengan Dia, sumber sukacita itu. Maka kalau kita mau punya sukacita di dalam hati kita, sukacita yang kekal itu, sukacita surgawi itu, maka kita harus punya hubungan yang erat dengan Dia. Yesus Kristus itu sendiri yang adalah sumber dari segala sesuatu. Maka kita melihat di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya akan memberikan kepada kita kekuatan, sukacita. Kadang kita merasa hati kita kosong, hati kita pilu, kita merasakan segala kepenatan, apalagi dalam situasi sekarang, pandemi yang masih terus kita harus alami hingga saat ini, itu mungkin saja atau bisa saja membawa diri kita merasakan sesuatu pergumulan yang berat. Dari sisi ekonomi kita juga mengalami kesulitan. Anak-anak juga harus alami banyak perubahan, yang tadinya bisa bersosial, pergi ke sekolah, sekarang harus di rumah. Tuntutan tugas juga yang banyak. Belum lagi kita juga mengalami banyak hal yang berbeda dengan sebelumnya, dengan segala pola hidup yang berubah. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita punya sumber sukacita yang jelas, yaitu Yesus Kristus. Kita harus punya hubungan yang erat dengan Dia. Kenali kehendaknya melalui firman-Nya. Itu yang membangun kita. Saya dalam segala keadaan yang dialami di tempat ini, bukan hanya masalah kedukaan, tetapi juga saya sementara menulis tesis, tapi jauh dalam hati kami,
Kami sebenarnya rindu ya, efektif melayani seperti halnya waktu di Korintus maupun di Bantar Gebang. Tapi situasi membuat kami harus ada di sini. Bagaimana membuat hati kami tetap bisa bersuka cita sekalipun dengan keadaan yang berbeda ya. Orang di sini aktif pergi ke kantor dan semuanya, tapi kami berada di rumah. Maka hari demi hari kami pakai untuk berdoa, baca ya buku-buku. Ayah saya cukup banyak, kami berusaha untuk terus gali firman dan baca buku-buku rohani dan memakai waktu untuk benar-benar mengerti apa kehendak Tuhan dan menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, itu membuat hati kami yang tadinya lesu, sedih ya, dalam keadaan kedukaan dan berbagai hal yang berbeda, Tuhan ganti dengan sukacita. Hari lepas hari Tuhan ganti dengan hidup kami harus bermakna. Bagaimana kami melihat orang lain di sekitar kami kunjungi, kami doakan, dan kami tetap berdiri sebagai hamba Tuhan. Ya, walaupun tidak di tengah-tengah jemaat secara langsung, tapi di sekitar kami juga merasakan bahwa kami inilah tetap hamba Tuhan yang harus juga menjadi berkat. Karena apa? Karena kami punya sukacita itu Bapak Ibu. Kami punya sukacita Bapak Ibu juga tentunya. Karena kita di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kebahagiaan yang kekal. Semuanya semu dan sementara. Bagian yang ketiga atau yang terakhir. Akibat kita bersukacita di dalam Tuhan. Itu apa? Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dalam bagian ini, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Paulus tidak menulis secara langsung akibat dari bersukacita, tetapi dari keseluruhan kitab Filipi ini menunjukkan bagaimana dirinya menjadi berkat bagi jemaat di Filipi. Bapak Ibu bayangkan dia berada dalam penjara, dia terpisah jauh dengan jemaat Filipi, tetapi dia berpikir bagaimana caranya dia tetap memberkati jemaatnya. Bagaimana dia menolong Euodia dan Sintike untuk bersatu kembali, yaitu dengan dia menulis surat. Menulis surat seperti ini menggambarkan bagaimana dirinya sendiri. Dia ulang-ulang katakan, aku bersukacita. Saat aku berdoa untuk kamu, aku bersukacita. Bersukacita yang jelas karena dia berada di dalam Kristus. Maka dia katakan bahwa dia menaruh pikiran dan perasaannya untuk jemaatnya yang ada di Filipi. Maka kalau kita di dalam Kristus Bapak Ibu, kita bersukacita dan kita juga pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat, jemaat Filipi melihat pada saat mereka mendapatkan surat kiriman dari Paulus, tentu mereka melihat bagaimana mungkin Paulus dia dalam penjara, dia tetap bersukacita dan menguatkan kita. Maka itu menjadi berkat dan kekuatan bagi jemaat yang ada di Filipi. Itu juga berlaku bagi kita. Bapak Ibu, kita harus menjadi berkat bagi orang lain karena kita sudah di dalam Kristus. Sukacita yang kita rasakan membawa orang lain juga melihat siapa Kristus di dalam diri kita. Dan yang kedua, akibat bersukacita adalah hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memakai jemaat di Filipi untuk mencukupkan keperluan Paulus. Dalam pasal 4 ayat yang ke-18, Paulus mengatakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafrodistus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Menunjukkan bagaimana Paulus yang bersukacita di dalam Tuhan, hidupnya juga dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memakai jemaat Filipi menjadi berkat bagi dia. Tuhan memelihara dia dengan caranya. Sherwood Word pernah mengatakan seperti ini, sukacita bukanlah perasaan yang lucu, bukan juga kesenangan dunia, bukan juga kebahagiaan yang semu, tapi sukacita adalah kesenangan akan Allah dan hal-hal yang baik yang datang dari Allah. Hal-hal yang baik yang datang dari tangan Allah. Itu yang dikatakan oleh Sherwood. Dan itu juga menjadi bagian dalam hidup kita Bapak Ibu.
kita juga merasakan hal-hal yang baik dari Tuhan. Sekalipun dalam situasi pandemi yang kita alami dalam bangsa kita, sekalipun dalam situasi yang sulit yang Bapak Ibu dan kami juga alami, tapi kita merasakan satu, pemeliharaan Tuhan melampaui dari segala sesuatu yang berat yang kita alami. Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tuhan tahu apa yang kami alami. Dia berkuasa dengan caranya. Dan kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu terus nyata akan Dia tunjukkan bagi kita. Dan Dia sanggup memakai siapapun juga di sekitar kita. Seperti Paulus, Tuhan pakai jemaat Filipi. Dia tidak hanya menjadi berkat, tapi Tuhan pakai jemaat Filipi juga memelihara kehidupannya saat dia dalam penjara. Begitu juga dengan kita. Tuhan sanggup menggerakkan siapapun juga, mendatangkan berkat bagi kita setelah kita menjadi juga berkat bagi orang lain. Maka jangan khawatirkan diri kita, Bapak Ibu. Teruslah bersukacita dalam Tuhan. Ingat bahwa bersukacita dalam Tuhan berkaitan dengan hubungan pribadi kita dengan Dia. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hatimu, di sini tersirat makna bahwa apa yang juga menjadi kehendak Tuhan, Dia akan nyatakan bagi kita. Saya telah mengalami hal ini dan saya percaya Bapak Ibu juga akan mengalami sukacita surga di dalam hati kita. Saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat kita tahu siapa sumber sukacita kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk segala dosa dan pelanggaran Bapak, Ibu, dan saya. Maka mari kita terus menikmati kemurahan Tuhan. Jadikan diri kita berkat bagi orang lain. Dan yakinilah Tuhan juga akan memelihara Bapak Ibu sebagai akibat kita yang sungguh-sungguh terus bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah merenungkan bagian firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala sukacita hidup kami. Engkau yang akan terus menuntun kami menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau meneruskan bagian firman Tuhan ini dalam hati kami. Kami terus hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat terus menyatakan kuasa dan kehendak-Mu Tuhan. Atas setiap jemaat Tuhan. Atas setiap kami anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian. Dan Roh Kudus-Mu menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita dikuatkan kembali untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian, Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapak Ibu semua, mari kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Bapa.
Kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan bagi tiap-tiap kami sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di saat dunia bergejolak dengan pandemi yang ada, kami semua umat-Mu Tuhan terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Maka terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk makan minum pakai kami yang Tuhan cukupkan. Terlebih kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang sampai dengan hari ini Tuhan masih berikan untuk kami semua. Dan juga kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Di atas semua Tuhan, baik pergumulan yang kami alami dalam hidup kami, kami tahu bahwa Tuhan ada di sana. Dan di balik semua apa yang kami alami, kami percaya rencana Tuhan ada bagi masing-masing kami. Maka doa hamba di pagi hari ini, semua kami yang berbeban berat atau mengalami pergumulan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang daripada Tuhan itulah yang memampukan kami untuk dapat melewati semuanya. Sehingga kami tahu bahwa di ujung dari semua itu ada sukacita yang besar, ada pembaharuan yang besar yang Engkau kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami lewat setiap pergumulan kami. Maka Tuhan mampukanlah kami semua untuk dapat melewatinya. Terima kasih di minggu awal bulan Agustus ini Tuhan, kami memuji Engkau. 1 bulan kami lewati bersama dengan Tuhan di atas semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dan di dalam dan melalui kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan, ada banyak hal yang Tuhan percayakan bagi tiap-tiap kami di dalam pergumulan kami dan doa yang terus kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami bersama juga Tuhan terus memperlengkapi tiap-tiap kami di dalam kuasa dan dalam anugerah yang daripada Tuhan, supaya semakin hari hidup kami semakin diperbaharui tiap-tiap hari oleh Tuhan. Terima kasih di atas kebenaran firman-Mu juga pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan tilik tiap-tiap kami, hati kami. Terus Tuhan perbaharui dari hari ke hari, supaya Tuhan mendapati kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Jika sekiranya Tuhan mendapati kami melakukan yang tidak berkenan, maka Tuhan ampunilah kami semua dan perbaharuilah tiap-tiap kami. Taruh kerendahan hati bagi kami semua untuk Tuhan tunduk kepada setiap otoritas Tuhan. Apalagi ketika kami Tuhan mengetahui sekiranya Tuhan mendapati kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua anak-anak kami yang terus juga Tuhan percayakan bagi kami. Di dalam masa-masa ini Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur anak-anak kami juga boleh bersekolah dari rumah. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan juga yang Tuhan berikan bagi semua anak-anak kami dalam proses belajar di rumah. Terima kasih Bapa, Tuhan terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan apapun Tuhan yang kami gumulkan dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan pelayanan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada di atas semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang tidak kami sampaikan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu sampai dengan kedalaman hati kami. Maka kami terlalu percaya bahwa tanpa kami sebutkan di hadapan Tuhan pun Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Maka Engkau yang terlebih tahu daripada kami semua. Maka sungguh hamba serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua juga memberkati bangsa dan negara ini Tuhan. Di saat-saat yang ada saat ini, kami terus menaruh pemimpin bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di atas semua kebijakan
yang diambil oleh pemerintah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dan Tuhan berotoritas di atas semuanya, sehingga setiap kebijakan yang diambil membawa dampak yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya akan kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan tiap-tiap kami. Maka Tuhan, kami sungguh menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua jemaat baik yang ada di Cibubur, bahkan juga di Bantar Gebang, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan di saat-saat yang ada seperti ini, kami rindu Tuhan terus bersekutu dengan Tuhan. Maka kebenaran-kebenaran Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi kami, biarlah itu Tuhan menjadi pedoman bagi kami, terlebih menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami terus berbuat baik, bahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan, di setiap ibadah kami percaya bahwa Tuhan ada, dan Tuhan memberkati bahkan mengurapi tiap-tiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini. Tuhan berkatilah, sucikan dan kuduskanlah, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu hari ini. Jemaat yang dikasih, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh beribadah dan menyukakan hati Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih juga untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.